Halo kolega, jumpa lagi dalam seri pengantar ilmu hukum bagian kelima, masih dalam mengenal hukum. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi hukum. Ada banyak sisi atau kategori tertentu untuk mengklasifikasikan hukum. Berdasarkan sisi atau kategori itulah hukum itu dibedakan atau diklasifikasikan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, berdasarkan substansi hubungan hukumnya. Berdasarkan substansi hubungan hukumnya, hukum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar individu yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap individu yang terkait pada hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dalam hukum privat ini bisa dilakukan antar individu dalam pengertian naturleh person dengan naturleh person, naturleh person dengan reh person, atau reh person dengan reh person. Contoh dari hukum privat ini adalah hukum perdata, termasuk di dalamnya hukum dagang. Hukum publik adalah hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar dan atau oleh individu yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap individu dengan negara yang terkait pada hubungan hukum tersebut. Contoh dari hukum publik ini adalah hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Kedua, berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya, hukum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang mengatur substansi sebuah peristiwa hukum, berisikan perintah, larangan, dan perkenan terhadap suatu perbuatan hukum. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara atau prosedural dalam menegakkan hukum tertentu. Hukum formil ini seringkali disebut dengan hukum acara. Ketiga, berdasarkan bentuk rujukan fisiknya. Berdasarkan bentuk rujukan fisiknya, hukum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Teks hukum dalam bentuk tertulis dinyatakan di dalam tulisan-tulisan pada dokumen-dokumen hukum, sedangkan teks hukum pada hukum tidak tertulis dihidupi dalam bentuk ingatan yang diwariskan dalam bentuk tuturan dan atau sabda lisan yang berwenang, atau juga dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu yang menjadi penanda hukum. Salah satu bentuk hukum tidak tertulis ini juga bisa berupa kebiasaan-kebiasaan hukum. Keempat, berdasarkan cara keberlakuannya. Berdasarkan cara keberlakuan itu, hukum dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu keberlakuan secara teritoris, keberlakuan secara genealogis, dan keberlakuan secara submisif. Keberlakuan secara teritoris adalah keberlakuan hukum berdasarkan wilayah tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Republik Indonesia. Keberlakuan secara genealogis adalah keberlakuan hukum berdasarkan keturunan tertentu. Misalnya, hukum adat etnis tertentu yang berlaku bagi keturunan etnis itu di mana saja dia berada.
Keberlakuan secara submisif adalah keberlakuan hukum berdasarkan penundukan diri atau penerimaan individual terhadap suatu hukum tertentu, misalnya hukum agama. Kelima, berdasarkan yurisdiksi, hukum itu dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum universal. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku pada wilayah atau daerah tertentu di dalam suatu negara. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku pada seluruh wilayah suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku pada 2 atau lebih negara yang menyatakan tunduk pada suatu aturan hukum tertentu. Sedangkan hukum universal adalah hukum yang berlaku secara universal di seluruh dunia dengan atau tanpa suatu pernyataan tunduk. Kolega, demikian pembahasan kita kali ini mengenai klasifikasi hukum. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya dan terima kasih.